Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Sepi pengunjung, kebanyakan jualan di tempat lain, susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpuling. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman pelapak dan para penjual online. Selamat datang kembali di webinar Sri Kandi yang dipersembahkan oleh komunitas Bukalapak bersama dengan Bank Commonwealth. Waduh, senang banget ya. Ini spesial di edisi perdana di tahun 2023. Jadi selamat tahun baru ya semuanya, meskipun Januarinya udah mau tinggal 4 hari lagi. Tapi kan kita belum ketemu untuk saling mengucapkan tahun baru, dan yang paling terbaru juga adalah selamat tahun baru Imlek ya, tahun kelinci air nih, mudah-mudahan semuanya cuan gitu. Tentunya semangatnya masih membara-membaranya gitu ya di awal tahun ini untuk jualan gitu kan, dan mudah-mudahan sih di sini kita semuanya teman-teman pelapak dan penjual online bisa terus untung dan bahagia selalu tentunya. Amin. Oke, salam kenal untuk semuanya. Saya Bintang Cahaya yang akan menemani teman-teman pelapak dan juga para penjual online semuanya untuk kita belajar bareng gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir, yuk kita absen-absen. Kira-kira sudah ada siapa aja nih hari ini dan juga dari kota mana asalnya. Kebetulan nih sudah ada yang absen paling pertama. Udah ada namanya juga. Di sini aku mau menyapa Yunia di Parepare. Wih, jauh banget kita di Sulawesi. Nggak sabar katanya ikut webinar malam ini sambil menahan kantuk. Aduh, kasihan banget. Soalnya kalau sekarang 7:30 waktu Indonesia bagian Barat, berarti di sana udah 8:30 ya. Tapi dijamin deh, Yunia, mudah-mudahan kamu nggak ngantuk karena ini sesinya bakal seru banget bersama para speaker keren kita. Terus di sini juga udah ada Samsam di Jakarta Pusat. Halo. Terus ada juga yang udah hadir dari Karawang. Ada dari Bandung juga, terus dari Pasuruan, Jawa Timur, piye kabare? Yang di Bandung hadir juga kumaha damang atuh Kang? Oke. Pokoknya ditunggu ya sapa-sapanya di sini, nanti aku akan bacain lagi, aku akan colek-colek lagi. Tapi tentunya di sini aku sangat senang sekali bisa ketemu sama teman-teman pelapak dan para penjual online. Karena ya seperti biasa, kita nih kalau udah ada di webinar Sri Kandi ini adalah persembahan dari kami komunitas Bukalapak yang selalu berkomitmen untuk jadi wadah buat teman-teman semuanya gitu ya, untuk diskusi, untuk bagi-bagi pengalaman dan juga ilmu tentunya, dan mudah-mudahan bisa mengembangkan juga ya usahanya bareng-bareng bersama Bukalapak gitu. Oke. Dan tentunya dengan agenda yang spesial, ngobrolnya kita talk show bersama para pembicara yang expert di bidangnya masing-masing. Semuanya akan berbagi ilmu, pengalamannya juga, dan insight-nya seputar berbisnis. Biar apa? Ya biar mendorong pertumbuhan para penjual online di Indonesia dong ya. Dan gak cuma itu, karena kita akan ada bagi-bagi hadiah. Wah, ini juga yang penting banget.
Karena tadi di Slido aku tengok kayaknya penasaran gitu ya. Oh, katanya bakalan dapat saldo. Katanya bakal dapat banyak hadiah. Tentu saja karena di sini kita udah berkolaborasi ya komunitas Bukalapak dengan Bank Commonwealth. Jadi hadiahnya pasti banyak banget. Dan tentunya akan aku bagikan di sini ya. Ada 1 unit smartphone Xiaomi Redmi 10 ya. Jadi jangan kemana-mana. Dan kalau bisa nih share juga ya informasi tentang webinar malam hari ini sama siapa aja. Jadi biar rame-rame kita dapat ilmunya dan juga dapat hadiahnya ya. Nah, sebelum nanti kita akan ngobrol sama para speakers kita, aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman yang ada di sini, kira-kira jualannya udah lewat Instagram dan TikTok nggak ya? Coba deh, angkat tangan. Nggak bisa angkat tangan ya. Mungkin boleh sharing nih di kolom Slido gitu ya. Ah, aku udah nih jual lewat Instagram, boleh sharing di situ juga. Yang udah jual lewat TikTok siapa kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalnya belum sama sekali jualan di Instagram dan juga di TikTok, tenang aja. Inilah yang nanti akan kita bahas tutorialnya. Bagaimana mengoptimasi Instagram dan juga TikTok Ads ya. Yang bikin si customer kita tuh langsung auto check out. Wih, pada mau kan? Nah, udah ada yang tahu juga kalau mungkin ada yang baru mau jualan di Instagram dan di TikTok, jadi wajib tahu untuk triknya, bisa langsung dipraktekin. Tapi sebelum kita ke sana, aku harus kasih tahu dulu beberapa informasi penting banget, karena di sini akan ada saldo dana 2 juta rupiah gitu ya. Ini adalah untuk 10 orang pemenang gitu. Caranya gimana nih? Nah, caranya adalah silakan klik banner, isi tesnya, dan dapetin saldo dana 2 juta rupiah di microsite ini. Lalu silakan teman-teman pelapak dan penjual online untuk isi pretest dan juga post-testnya yang udah disiapkan. Jadi ini akan seputar topik dari Bank Commonwealth nanti yang akan dibawakan oleh speakers kita. Oke? Nah, 10 peserta pertama yang udah mengisi kedua bagian tes, baik pre maupun postnya ini akan mendapatkan saldo dana masing-masing Rp200.000. Cakep banget ya, Rp200.000 nih untuk 10 orang pemenang tentunya, totalnya 2 juta. Tapi nggak cuma itu aja, karena di sini untuk teman-teman yang pengen dapetin langsung hadiahnya, aku jamin semuanya bakal dapat langsung Rp100.000 kalau teman-teman download Combank Mobile ya. Oke, ini harus didengerin baik-baik ya. Karena auto dapat 100.000 e-wallet kalau teman-teman download Combank Mobile. Jadi silakan klik banner buka rekening Combank Mobile di microsite ini. Lalu silakan install aplikasi Combank Mobile lewat Google Play Store atau juga Apple App Store. Nah, buka rekeningnya di sana dan masukin deh ya kode referral Bukalapak. Jangan kode yang lain, nanti nggak dapet 100.000-nya. Ya, jadi nanti itu yang akan menentukan teman-teman dapat benefit tambahannya berupa cashback e-wallet senilai Rp100.000. Dan nanti ini pas lagi di sesi Combank ya, nanti teman-teman juga bisa langsung coba-cobain nih gitu ya kalau udah download Combank Mobile-nya. Jadi gampang banget bisa ngatur keuangan di situ, bisa nanti proyeksi kalau invest di sana sekian rupiah gitu ya. Wah, mantep deh. Jadi nggak bingung-bingung lagi harus catat-catat manual di buku gitu ya, yang bisa hilang bukunya. Nah, bisa langsung coba-coba tuh nanti di Combank Mobile-nya. Oke, silakan di-download sekarang juga. Nah, di sini aku juga sekaligus ingin mengajak teman-teman yang belum join komunitas Bukalapak untuk ikutan ya. Karena di sini tujuannya adalah bisa ngebantu, saling bantu para pelapak dan juga semua penjual online. Komunitas Bukalapak di sini adalah forum yang cocok banget nih buat teman-teman untuk bagi-bagi pengalaman dan juga ngembangin bisnis di sana. Karena tentunya ada networking yang baru ya. Jadi untuk teman-teman semua yang udah jadi pelapak dan mau join di komunitas Bukalapak ini bisa banget. Caranya adalah tinggal klik link yang udah dikirimkan di Slido, lalu klik tombol gabung ke Facebook Group Komunitas Bukalapak ya. Dan silakan isi form Facebook dengan baik dan benar karena di sana ada satu pertanyaan yang diisi di formnya. Gitu ceritanya. Oke, mudah-mudahan informasinya udah komplit karena aku mau langsung mengajak
speaker kita dan aku mau say hi gitu ya dengan speaker kita pada malam hari ini. Tapi kalau sebelumnya kalau teman-teman ngelihat di Instagramnya Bukalapak gitu ya, kok kayaknya beda nih sama yang mau aku panggilkan. Jadi karena ada satu dan lain hal sehingga speakersnya ini kebetulan juga berubah, tapi nggak apa-apa, tetap sama serunya. Kita bisa belajar bareng-bareng juga. Di tengah-tengah kita sudah hadir ada Mas Ivan Anwar yang akan membahas gimana sih strategi Instagram dan TikTok Ads, dan juga ada Mas Satrio dari Bank Commonwealth yang akan mengajak kita semua untuk memahami tentang pentingnya mengelola keuangan bisnis. Nah, ini tadi nih aku maksud ya. Jadi silakan langsung di-download aja Comeback Mobile-nya. Nah, ya udah langsung aja kita mau panggilkan speakers berdua ke panggung besar kita. Ini dia. Ada Mas Ivan Anwar, social media marketer, dan juga Mas Aditya Satrio Prabowo, EVP Digital Joint Finance and Channeling Product Manager Bank Commonwealth. Selamat malam semuanya. Halo. Selamat malam, Mbak. Halo, selamat malam Mbak Bintang. Akhirnya ada suaranya. Salam kenal semuanya untuk Mas Ivan, untuk Mas Satrio. Salam kenal juga. Ya, selamat malam juga teman-teman pelapak lainnya ya. Iya. Nih gimana nih kabarnya Mas Ivan dan Mas Satrio nih? Oh, kalau saya alhamdulillah seger banget hari ini, Mbak. Seger banget ya. Waduh. Dan udah gak sabaran mau ngobrol sama teman-teman pelapak semuanya. Setuju. Mas Satrio juga pastinya begitu juga ya. Sudah tidak Ya, sabar. baik dan tidak sabar discuss, sharing dengan teman-teman pelapak lainnya terkait overview laporan keuangan ini. Mantap. Ya ini kalau boleh tahu live dari mana nih masing-masing, Mas Ivan dan Mas Satrio? Jakarta aja kah? Atau dari belahan bumi bagian mana nih? Saya biasa, Mbak, dari home office. Home office Home ya. office ya, kantor di rumah. Kantor di rumah. Oke, mantap ya. Yes. Nah, ini dia nih teman-teman ya. Kita udah ketemu sama Mas Ivan, ada Mas Satrio juga. Dan untuk yang pertama kita mau ngobrol sama Mas Ivan Anwar dulu. Jadi sama Mas Satrio nanti boleh silam dulu dan sambil nonton kita akan panggil di segmen yang berikutnya ya Mas Satrio ya. Nantikan ya. Oke, nah ini sekarang kita udah sama Mas Ivan, dan kalau untuk teman-teman yang pengen bertanya, langsung aja deh kirim pertanyaannya, karena siapa tahu nanti kamu yang terpilih juga gitu ya untuk dapetin hadiah gitu. Tapi bukan berarti hadiahnya yang dikejar ya Mas Ivan ya, tapi adalah biar ngerti nih jualan di Instagram sama di TikTok gimana sih gitu ya. Oke, ini aku juga sempat colek sedikit gitu tadi di awal gitu ya, bahwa sekarang itu kayaknya udah tidak terhindarkan gitu ya untuk menggunakan yang namanya sosial media untuk berjualan gitu, karena banyak sekali gitu kita mendengar cita-cita dari teman kita, ya ampun panennya tuh banyak banget loh dari sosial media, jadi tokonya udah nggak toko fisik lagi gitu ya, jualannya di dunia maya gitu. Kayak percaya nggak percaya, tapi ini adalah kenyataan gitu. Dan senang banget malam hari ini kita udah ketemu sama Mas Ivan Anwar gitu ya, sosok yang katanya nih teman-teman dulu itu beliau itu aslinya kepengen jadi guru ya, tapi nasib berkata lain gitu kan. Banyak tetap berbagi meskipun belum kesampaian jadi guru, tapi banyak berbagi di sosial media. Jadi kalau teman-teman lihat di @ivananwar.id gitu ya, bahkan Mas Ivan ini juga buka sesi one on one gratis loh, bener ya Mas Ivan ya, Mas Ivan? Betul, Mbak Bintang. Wah, saya dikepoin ternyata nih sama Mbak Bintang. Iya, kayaknya aku mau daftar sesi one on one-nya masih bisa nggak ya? Oh, monggo. Buat Mbak Bintang apa yang enggak? Oh gitu ya. Jadi ini mantap banget sharing-sharingnya Mas Ivan. Kalau teman-teman lihat, jadi silakan dikepo-kepoin di sana. Banyak sekali di-share knowledge-nya juga soal social media dan jualan gitu ya. Tapi tentunya malam hari ini sangat spesial karena kita bisa berinteraksi dengan beliau. Jadi Coach Iwan, sebelum masuk ke topik bahasan kita, tapi pengen tahu juga nih ceritanya. Kalau Coach Iwan itu kesibukannya apa aja sih selain sharing-sharing di sosial media seputar digital marketing gitu?
Kalau saya sih saat ini mulai ngerintis. Selain dari kita handle sosial media orang atau advertising orang, more or less itu saya lebih coba ngebangun sisi edukasi. Karena tadi kan Mbak Bintang bilang nih, cita-cita jadi guru, tapi nggak kesampaian. Akhirnya saya coba dari jalan tengahnya dan kayaknya dapat nih di mana saya bisa berbagi apa yang saya tahu ke orang-orang. Walaupun bukan guru-guru di institusi resmi ya. Iya. Nah, itu kenapa akhirnya saya sekarang lately jadi coba membangun lagi digital platform untuk belajar digital marketing di punya saya sendiri, dan juga saya juga handle media online yang didedikasikan untuk pelajar dan olahraga. Wow. Jadi ya agak-agak melintir sih, walaupun agak melintir banget. Tapi melintir dan sangat spesifik loh tentang olahraga dan pelajar. Karena milih niche, niche yang spesifik. Tapi balik lagi itu karena memang idealisme kita mau coba mengangkat potensi-potensi olahraga untuk para pelajar di tingkat nasional ya. Nah, jadi itulah seputar aktivitas saya setiap hari kurang lebihnya. Betul, mantap banget ya. Ini kan emang banyak banget ya, kita tuh sadar banget dengan digital ini tuh kemajuan dan segala macam emang udah mau nggak mau harus kecemplung gitu ya, dan memanfaatkan semua itu gitu, memaksimalkan semua itu. Termasuk juga soal jualan gitu ya. Kan kita pengennya 2023 tuh gaspol gitu ya. Katanya sih isunya resesi, tapi semangat jualan kita nggak boleh sampai ikut resesi dong ya. Ini jangan, bahaya. bahaya. Boleh nggak nih Mas Ivan di-share gitu loh keunggulan masing-masing Instagram Ads itu apa sih kelebihannya? Terus TikTok Ads itu juga apa sih kelebihannya? Oke. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang ya, Instagram dan TikTok Ads itu dua-duanya platform iklan di media sosial ya. Karena kan base-nya Instagram itu media sosial, TikTok juga media sosial. Tapi kalau kita breakdown lagi ke spesifik apa sih perbedaannya? Nah, ini akan agak unik nih ngebahasnya nih, Mbak. Ada beberapa faktor yang mungkin saya bisa bantu jelasin untuk ngebedainnya. Nah, pertama, audience behavior. Ini udah pasti. Audience behavior itu adalah tingkah laku si audience orang-orang yang ada di dalam kedua platform tersebut. Nah, nanti di kalau kesempatan saya akan kasih tahu contohnya, ini pas contoh iklannya kayak gimana, nanti pasti teman-teman juga akan kebayang kok ternyata behavior kedua platform itu ternyata berbeda ya secara audiensnya. Betul. Mungkin kalau TikTok itu kan kalau dulu ya lebih didominasi anak-anak muda ya, Mbak Bintang ya, betul nggak? Kalau Mbak Bintang ada di TikTok berarti masih muda. Kebetulan kita cuma punya TikToknya aja gitu ya. Tidak dimanfaatkan. Kalau ada di Facebook berarti udah tua. Aduh, di Facebook juga ini ya, undetected ya. Tapi itu unik ya. Jadi secara tidak langsung jadi diversifikasi, behaviornya beda, karakter audiensnya berbeda, karakter kontennya beda, dan pastinya karakter iklan yang harus kita sajikan di kedua platform itu pun harus disesuaikan juga, harus berbeda juga, nggak bisa sama plok dan sama persis. Oke. Nah, next itu ada juga yang namanya demografi. Demografi ini kan terkait erat dengan kayak usia, begitu juga dengan lokasi, jenis kelamin, dan kawan-kawan. Nah, kalau kita ngomongin demografinya, kalau Instagram itu mungkin karena udah established lebih lama ya, Mbak Bintang, ketimbang si TikToknya. Jadi secara demografi dia itu lebih diversifikasinya lebih banyak variasinya. Karena dia sudah mulai duluan ketimbang si TikTok, udah establish berapa, kalau nggak salah udah lebih dari 10 tahunan deh. Jadi demografinya itu agak cukup luas si Instagram itu. Jadi orang-orang yang mungkin ada dari usia muda bahkan sampai usia 40-an itu mungkin ada di Instagram juga. Mulai dari status kelas ekonomi A, B, dan C semuanya ada campur di Instagram. Nah, kalau di TikTok karena dia usianya relatif masih baru, otomatis demografinya agak mengerucut juga kayak tadi saya bilang. Mungkin ada kebanyakan di usia belasan 20-an. Itu yang paling banyak. Jadi demografinya tidak sediversifikasi dengan yang ada di TikTok.
Nah, itu kita nggak bisa menyamaratakan sih kalau ngomongin demografi. Dua-duanya punya karakter yang beda. Nah, targeting option, poin ketiga. Apa sih itu targeting option, Mbak Bintang? Tahu nggak? Apa tuh? Mungkin Nggak tahu nih. ini kalimat asing kali ya. Iya, betul. Itu sejenis terumbu karang, Mbak. Waduh, Bercanda. terumbu karang ya, dan baik. Jadi targeting option itu adalah opsi untuk mentargetkan ya. Ya. Nah, di TikTok, di Instagram itu masing-masing punya targeting option yang berbeda. Nah, biasanya diambil secara interest. Jadi kalau kita mau nembakin orang nih, misalnya kita jualan hijab. Biasanya kalau kita pasang iklan di TikTok atau di Instagram Ads, si aplikasinya itu akan nanya, ini mau ditembakin ke orang yang interestnya apa? Yang sukanya apa? Nah, saat ini Instagram Ads itu interestnya itu ada banyak banget kategorinya. Kenapa? Karena behaviornya, demografinya, diversifikasinya lebih banyak daripada si TikTok. Jadi kategori interestnya itu ada banyak sekali. Dari yang luar negeri sampai yang lokal ada. Nah, tapi kalau kita ngomongin TikTok, targeting option-nya atau interest-nya, karakter orangnya, itu tidak sebanyak yang ada di Instagram. Balik lagi, itu juga sedikit pembeda antara kedua aplikasi tersebut. Terus kalau kita masuk ke format iklan atau ad format kadang disebutnya. Nah ini udah jelas. Mbak Bintang setuju nggak? Kalau di TikTok itu pasti isinya apa? Video, betul nggak? Video, betul. Video. Sudah pasti. Jadi otomatis format iklannya mentok-mentok udah pasti satu juga, video. Video. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Instagram, ada beberapa format yang bisa kita pakai. Iya. Ada bentuk video, ada bentuk gambar, story, videonya pun bisa ada di Reels gitu. Jadi beda konsep, beda format lagi. Nah, kadang ada beberapa orang nih yang misalnya para teman-teman pelapak lebih nyaman dengan gambar. Karena kalau video kan lebih ribet ya mungkin ya. Harus syuting, harus editing gitu kan. Belum lagi harus tampilin muka kalau misalnya kelihatan mukanya. Tapi kalau misalnya Instagram kadang nggak perlu, cukup foto produk, kita kasih penawaran yang menarik, itu udah cukup. Jadi tanpa perlu ada video. Jadi beberapa mungkin teman-teman pelapak ada yang lebih nyaman dengan Instagram karena hal tersebut juga. Nah, placement balik lagi variasinya banyak. Placement itu adalah penempatan. Penempatan, ya iklan kita mau taruh di mana nih? Mau taruh di Instagram, itu ada di mana? Kan ada di Instagram, ada di story, ada di feed, ada di Reels. Itu ada banyak banget. Sedangkan kalau misalnya di TikTok, cuma satu. Ya udah di For You page atau di Discovery-nya yang saat kita buka pertama kali aplikasi muncul iklan. Nah, ada lagi interaksinya. Interaksi pasti beda-beda nih, TikTok dan Instagram. Interaksi di TikTok itu pasti jauh lebih tinggi saat ini. Itu salah satu kelebihannya si TikTok. Engagement-nya atau interaksinya jauh lebih tinggi daripada yang ada di Instagram. Luar biasa kalau saya boleh bilang. Tapi kalau secara kualitas gimana? Antara kedua iklan itu. Nah ini pertanyaan yang penting nih. Betul. Kualitasnya bagus nggak? Iya. Beda-beda kalau saya boleh bilang. Ada di Mbak Bintang orang kalau bilang, wah kalau iklan di TikTok itu pembelinya nggak sebagus yang Instagram. Ataupun sebaliknya. Menurut saya nggak bisa pukul rata gitu. Karena balik lagi, produk kita cocok nggak? Sesuai nggak diiklanin di TikTok? Atau misalnya produk kita sesuai nggak diiklan di Instagram? Itu kita harus testing. Jadi kalau secara kualitas, menurut aku, dua-duanya punya kekuatan yang sama sih. Nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau dari sisi budget, ini yang agak bagus. Kenapa? Agak bagus. Pembedanya cukup lumayan signifikan. Kenapa? Okay. Karena kalau misalnya budget kita ngomongin di TikTok Ads itu, budget itu lebih biaya yang akan kita keluarkan untuk iklan dari sisi budget itu biasanya saat ini karena TikTok tergolong baru masih jauh lebih murah. Oh gitu. Ketimbang di Instagram Ads. Okay. Bisa jauh lebih murah. Jadi mungkin ini perlu dimanfaatkan loh ya buat teman-teman pelapak karena tergolong masih baru. Masih si TikTok Ads ini, sedangkan Instagram Ads itu sudah
sudah udah lebih lama, jadi otomatis lebih lama, udah semakin sombong dan akhirnya kasih harga yang lebih mahal, ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman pelawak perlu manfaatkan harga yang masih lebih murah di TikTok ini, karena TikTok ini kalau saya lihat kayak Instagram Ads baru-baru muncul, interaksinya tinggi, harganya masih murah. Menarik ya. Kan, gitu. Betul. Ini insight yang menarik ya, karena ternyata bisa lebih murah daripada Instagram gitu ya. Mungkin kalau di Instagram 30.000 gitu ya, di TikTok bisa 10.000 gitu ya. Kita ngomongin hasil ya, hasilnya. Ya misalnya gini, per klik di Instagram kita bisa dapetin 3.000 misalnya ya. 3.000. Tapi kalau di TikTok itu ternyata bisa cuma Rp1.000 loh. Lumayan banget tuh. Ya kan? Jadi dengan ngabisin 10.000 kita bisa dapat 10 kali klik. Timbang di Instagram 10.000 cuma dapat 3 kali klik. Oke. Jadi itu mereka based on klik ya, kalau TikTok maupun Instagram ya, berbayarnya. Iya, tapi tergantung konversinya sih, maksudnya tergantung kampanyenya. Tapi mungkin lebih nyaman buat teman-teman pelapak ini yang mungkin baru belajar, kita ngitungin dari klik dulu aja. Walaupun matriksnya sih jujur ada beberapa matriks lain yang bisa kita ukur. Oke, baik. Nah, sekarang nih kita jadi pengen tahu gitu ya, Mas Ivan, bedanya konten untuk yang iklan berbayar di Instagram sama di TikTok itu apa aja sih? Nah, oke. Ini masuk ke penjelasan saya dengan gaya bahasa tadi ya. Tahu nggak, Mbak Bintang, sebelum kita masuk ke iklan ya, aku sedikit sharing. Mbak Bintang sadar nggak, pengguna media sosial ini sekarang itu karakternya udah berubah loh. Kalau kita ngomongin media sosial 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, media sosial itu dipenuhi oleh anak senja. Betul nggak? Gitu ya? Orang-orang yang estetik gitu kan, senangnya traveling gitu kan, jalan foto-foto cantik, minum-minum cantik gitu kan, terus habis itu posting di Instagram. Walaupun ujung-ujungnya mereka budgetnya pas-pasan, kesana pun utang, yang penting foto cantik dulu anak senja. Itu karakter media sosial mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Segalanya harus estetik. Bahkan penjual online pun harus estetik juga nih foto-fotonya. Iya, betul. Betul nggak? Produknya harus kelihatan cantik, sampai bayar terutama food Instagram photographer. sih. Banget. Itu karakter sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Nah, tapi sejak kemunculan era TikTok, karakternya mulai shifting. Di TikTok itu orang orisinil lebih main. Makanya mungkin Mbak Bintang sering lihat di TikTok orang kadang bikin konten cuma pakai kaos kutang doang. Ya nggak sih? Kayaknya semakin receh itu semakin gitu ya. Viral. Iya, apalagi yang mandi lumpur sekarang, semakin receh semakin viral. Aduh, walaupun jangan ditiru. Jadi beda kalau zaman dulu mau bikin konten, mau foto, itu backgroundnya harus bagus, harus estetik. Sekarang mau backgroundnya itu hanya bedeng tembok hancur, nggak masalah orang zaman sekarang. Jadi lama-lama kesan orisinalitas itu malah lebih mencuat di media sosial. Dan sedikit banyak lari juga ke Instagram juga, tapi dimulainya dipeloporinya oleh apa? Oleh si TikTok ini. Nah, jadi mungkin buat teman-teman pelapak, kisi-kisinya adalah be original kalau misalnya kita bikin iklan. Gak usah pikirin estetik, gak usah pikirin kelihatan cantik, kelihatan manis. Justru orang sekarang lebih suka kalau misalnya kita kelihatan apa adanya. Bahkan kalau misalnya kita kelihatan proses produksinya nih, misalnya buat teman-teman pelapak yang jual makanan, kasih tahu proses produksinya, masaknya gimana. Nah, itu orisinalnya lebih keluar. Nah, ini ada contoh iklan yang ditampilkan ya. Mungkin Mas host boleh tolong diklik videonya yang pertama. Bisa digedein. Nah, ini adalah contoh dari salah satu produk sendal ini di Instagram. Formatnya aja udah beda karena dia bentuknya square. Dan kelihatan sedikit banyak Instagram masih mengusung konsep estetik, ya kan? Kelihatan nice, rapi. Ini pasti di studio nih syutingnya. Profesional, betul. Ini pasti bayar orang nih. Aduh. Ini pasti bayar fotografer, sewa studio, lighting proper gitu kan.
editingnya bagus gitu. Tapi sewa model gitu ya, meskipun cuma kaki. Tapi nggak tahu juga sih Mbak, ini mungkin kaki mas-mas orang yang lagi lewat di jalan diambil. Ya kalau Brodo nggak heran ya. Iya. Iklannya. Bercanda ya, nanti saya dihajar sama yang punya Brodo lagi. Oke, boleh Mas hostnya yang iklan berikutnya bentuknya image kalau nggak salah. Nah, ini bukan gambar tapi lebih ke image. Jadi dia cuma menampilkan variasi sepatu vintage-nya dia ya. Dan balik lagi, kesan yang muncul apa? Kelihatan nice, clean, profesional gitu kan. Tetap tipikalnya si Instagram. Next, Mas adminnya yang iklan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh iklan yang ada di TikTok. Yeah. Kalau dilihat di TikTok, ini kelihatan formatnya aja itu udah vertikal kan, sesuai dengan TikTok. Dan ini saya yakin nggak pakai studio-studioan, nggak pakai fotografer atau videografer, bisa-bisa dia ngerekam sendiri pakai handphonenya. Jadi lebih orisinil, cuman begini aja bentuknya. Nah, jadi sedikit banyak teman-teman pelapak harusnya udah kepikiran, oh beda ternyata ya karakter orang-orang yang ada di Instagram dan yang ada di TikTok. Nah itu kenapa saran saya kalau misalnya mau bikin iklan di kedua platform ini, kita harus menyesuaikan. Oh ternyata karakter TikTok itu lebih orisinil, lebih apa adanya, tidak mementingkan estetik, tidak mementingkan apa sih kelihatan nice atau cantik. Tapi yang penting bisa kelihatan catchy gitu. Nah, Instagram mungkin kelihatan profesional, mungkin bisa terjun dengan konsep yang sama. Jadi kita harus coba menyesuaikan atau mengadaptasi karakter audiens yang ada di kedua platform tersebut. Jadi jangan melek-melek, oh ini bagus nih di Instagram, saya coba posting juga di TikTok, belum tentu bagus. Jadi kita benar-benar harus mengadopsi karakter dari konten-kontennya. Nice. Oke, ini semakin seru ya pembahasannya sama Mas Ivan gitu ya. Nah, Mas Ivan, ini kan kita sebenarnya kalau misalnya ada iklan berbayar gitu ya di Instagram sama TikTok, tentunya mungkin teman-teman pelapak ini butuh tahu gitu budgetnya gitu kan. Biar kita nggak halu gitu ya dengan pertanyaan, emangnya kudu bayar? Guys gitu ya. Oh tentu. Emangnya dikasih Bukalapak gratis? Ini gimana sih budgeting Instagram Ads sama TikTok Ads nih, Mas Ivan boleh nggak dikasih gambarannya nih ke kita? Oke. Nah, kalau misalnya budgeting, ini berlaku untuk kedua platform ya, baik si TikTok ataupun si Instagram Ads. Tips dari aku pertama adalah mulai dengan satu jenis platform dulu. Jadi kalau misalnya kita nih teman-teman pelapak mau ngiklan tapi belum tahu saya pilih mana ya, TikTok apa Instagram Ads, terus dari saking BM banyak mau dua-duanya aja hajar. Akhirnya apa? Karena kita masih pemula, terus kita mau langsung main dengan dua platform iklan, yang saya takutkan adalah jadi berantakan. Jadi layaknya aktivitas kita coba fokus di satu hal dulu. Kalau misalnya udah bagus, baru kita move on ke hal berikutnya. Jadi saran saya pilih dulu, mulai dengan satu platform dulu. Misalnya mau Instagram dulu atau mau TikTok dulu. Pilih yang kira-kira lebih sesuai dengan produk kita. Kalau misalnya kita banyak jualan ke ibaratnya orang-orang tua mungkin di atas 40-an target market kita, mungkin Instagram atau Facebook pilihan yang bagus. Walaupun bukan berarti nggak ada orang muda di Instagram, ada. Tapi untuk usia 40-an di TikTok itu mungkin lebih sedikit ketimbang yang ada di Instagram. Tapi kalau ternyata audiens kita target marketnya anak-anak umur 15, 17 tahun atau 20 tahun, nah hajar dengan TikTok gitu. Coba mungkin itu akan lebih efektif lagi. Kedua adalah alokasikan budget iklan khusus setiap bulannya. Jadi kita ibarat bisnis, semuanya itu harus ada budget marketing, betul nggak? Semuanya harus ada alokasinya. Jadi kita udah harus berani mengalokasikan. Oh, saya dalam sebulan ini, saya mau ngiklan budget saya berapa? Misalnya 3 juta dalam sebulan. Ya sudah, baik itu hasilnya untung ataupun buntung, si 3 juta ini harus habis. Kenapa?
Karena kalau nggak digituin Mbak Bintang, ujung-ujungnya saya baru pasang iklan 100.000, aduh boncos nih, udah nggak jadi main lagi udah stop gitu. Padahal kita belum tahu, bisa jadi nanti setelah dia spend 500.000 baru untung kan. Nah, kalau kita punya mindset budget iklan, otomatis mau untung mau buntung itu kita harus habisin. Otomatis kita nggak usah takut. Mau itu rugi, mau itu untung, pokoknya saya habisin, sekalian saya untuk belajar. Dan sekalian saya promosiin produk saya gitu. Jadi nggak usah takut. Selama masih di dalam budget yang kita tolerir. Nah, berikutnya kita sesuaikan juga budget nih. Kan tadi saya bilang 3 juta. Nah, mungkin tidak semua orang sanggup 3 juta sebulan. Atau ada yang menganggap, kecil 3 juta sebulan mah. Ada yang menganggap 3 juta sebulan terlalu besar buat saya. Jadi, teman-teman pelak ini kan punya kondisi finansial masing-masing ya. Kondisi bisnis masing-masing. Teman-teman sendiri yang tahu berapa sih besaran budget yang kita sanggup untuk iklan. Pilihlah range budget yang nggak akan ngebikin bisnis kita bangkrut, tapi kita nggak akan bikin nangis kalau kita kehilangan uang tersebut. Karena dari awal kita udah pikir ini uang untuk kita bakar, untuk kita investasikan untuk iklan. Jadi kalau misalnya hilang, saya nggak akan nangis. Tapi kalau misalnya hilang, saya juga nggak akan bikin bisnis saya bangkrut. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian testing dengan budget yang masuk ke akal dan rendah dulu untuk awal. Biasanya kalau misalnya pasang iklan, jangan langsung, wah ini iklan pasti laris 1 juta sehari. Enggak, itu akhirnya cuma bikin nyesel di kemudian hari. Jadi testing dengan yang budget yang masuk akal dulu. Oke, saya pasang dulu deh misalnya 30.000 sehari. Habis itu kita lihat jalanin seminggu, ternyata bagus, baru naikin lagi. Gitu. Jadi jangan langsung heboh, tinggi, berasa kayak dukun, udah pasti tahu iklan yang sukses, langsung dihajar. Itu yang biasanya banyak bikin orang jadi salah gerakan di awal ya, salah tekniknya. Oke. Nah, ini kita benar-benar udah kayak dibukain mindset-nya gitu ya sama Mas Ivan nih, teman-teman. Jadi jangan takut boncos. Tapi tentunya teman-teman juga pada penasaran yang belum pernah pakai, caranya itu gimana sih, Mas Ivan, mengoperasikan Instagram dan juga TikTok Ads? Oke. Mungkin ada tutorialnya. Tutorialnya kayak kata Mbak Bintang, boleh one-on-one sama saya. Itu kalau mau tutorial in-depth ya. Tapi balik lagi di sini kita mungkin terbatas sama durasi. Tapi saya akan coba jelaskan secara spesifik gimana sih langkah-langkahnya. Yeah. Nah, iklan itu sebenarnya ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu adalah campaign, yaitu apa sih tujuan iklannya. Kemudian tahapan kedua adalah ad set, ke siapa iklannya kita mau tembakin, dan tahapan ketiga itu biasanya kreatifnya. Apa materi iklannya. Nah, mau itu di Instagram Ads atau di TikTok Ads, caranya kurang lebih sama, konsepnya sama juga. Teman-teman masuk ke konten yang mau teman-teman boosting. Nah, jadi pastikan konten ini teman-teman di boosting bukan karena wah kontennya komen banyak nih jadi saya boosting ya, atau mungkin yang like banyak jadi saya boosting, enggak gitu. Konten ini memang teman-teman bikin atau planning untuk iklan. Ini saya mau bikin untuk iklan, saya upload dulu Instagram atau TikTok, habis itu saya promote. Biasanya misalnya di dalam konten itu sudah ada materi promonya atau penawarannya. Misalnya beli mouse dapat mousepadnya, beli keyboard dapat mouse, itu contohnya ya. Misalnya ada value bundle ataupun mungkin ada diskon, free ongkir dan kawan-kawan. Ada promonya apa, penawarannya, itu upload dulu. Jadi memang konten tersebut benar-benar kita posisikan untuk iklan. Kemudian kalau di Instagram itu ada tombol boost post, ya kan? Tapi kalau misalnya di TikTok, klik titik 3 di pojok kanan bawah, kemudian klik tombol promote. Nah, dari situ kita tinggal pilih pilihannya. Kita masuk ke fase kedua. Apa tujuan iklannya? Apakah kita mau, kalau misalnya itu iklan diklik, dikirim langsung ke lapak kita di Bukalapak, bisa juga. Atau misalnya kalau itu diklik nanti dia diminta untuk kirim DM, atau kalau misalnya itu diklik dia cuman visit profil kita doang, atau cuman kita mau ngiklan supaya banyak yang view aja. Nah, itu beberapa ada pilihannya. Kita balik lagi, ini sudah harus kita tentukan di awal. Mau kemana iklan yang kita kirim? Jadi jangan cuman sekedar kirim ke profil aja supaya nanti yang follow banyak.
Nggak kayak gitu konsepnya. Jadi kita harus pikirin dulu. Kalau misalnya, saya mau kirim ke WA deh, nanti transaksinya kita kirim ke Bukalapak. Atau ke iklannya begitu diklik, langsung kirimnya ke Bukalapak juga. Jadi itu benar-benar harus di planning dari awal sih. Jangan benar-benar, jangan cuman asal pilih profil aja. Next, pilih ad setnya atau audiensnya. Di sini kita pilih lokasi, kita pilih targetnya, kita pilih usianya dari usia berapa sampai berapa, dan kemudian kita pilih interestnya yang tadi saya jelaskan. Interest apa sih nih orang tertariknya, dan ini kalau bisa nyambung dengan produk kita ya. Jangan sampai kita jualan hijab, targetnya begitu ditanya cowok atau cewek, pilihnya cowok. Mungkin buat istrinya. Oh ya, atau mungkin zaman sekarang ada kali Mbak hijab untuk pria, kan kita nggak tahu ya. Jadi disesuaikan. Dan kalau misalnya jualan hijab ya mungkin cari yang interestnya dengan religius, muslim atau kawan-kawan. Jadi benar-benar harus kita sesuaikan targetnya. Udah habis itu kita tentukan budgetnya. Budgetnya mau berapa sih gitu kan. Balik lagi, alokasi kita berapa budget kita setiap bulannya. Kita masih testing nih, ya udah kita pakai yang terendah dulu. Kalau di TikTok itu kalau nggak salah dalam paling rendahnya sehari itu bisa 15.000. Tapi kalau di Instagram Ads paling rendahnya itu sekarang kalau nggak salah 30.000 per hari. Nah ini ibaratnya kayak jatah kita makan di warteg loh, setiap harinya cuma 15.000 sehari. Iya. Mungkin bisa puasa Senin Kemis ya. Betul. Ketimbang uang 15.000 sehari kita habisin buat Starbucks ya Mbak Bintang. Mendingan dibuat iklan tuh. 15.000 sehari kali berapa? Misalnya seminggu. Seminggu kita testing dulu iklannya. 15.000 kali 7 hari tersebut. Sambil kita lihat nanti setelah 7 hari, apakah kira-kira ada efeknya? Apakah kira-kira ada penjualannya? Apakah kira-kira memang banyak interaksinya? Nah, kalau ternyata penjualannya banyak, modal 15.000 kali 7, ternyata saya bisa menghasilkan 500.000. Wah, berarti ini iklan bagus nih. Setelah selesai 7 hari, saya perpanjang lagi dan mungkin budgetnya saya naikin nggak 15.000 lagi, jadi 50.000 sehari. Karena saya tahu bakal menghasilkan penjualan. Jadi gitu caranya, kita benar-benar testing. Tapi kalau misalnya iklannya 15.000 sehari kita jalanin 7 hari, begitu 7 hari satu pun nggak ada yang beli, satu pun nggak ada yang ke DM kita atau apapun, nggak ada hasil sama sekali, ya sudah, berarti kita tahu ini iklan jelek. Yang jelek apanya? Mungkin bisa jadi penawaran kita, bisa jadi copywriting kita, bisa juga jadi materi iklannya, mungkin gambarnya itu tidak terlalu menarik ataupun tidak fokus ke produk atau gimana, ataupun mungkin audiensnya kita salah, kayak tadi jualan jilbab lemparnya ke cowok gitu. Jadi itu harus kita testing berkala sih sampai kita nemu komposisi yang kira-kira sesuai, yang disebut dengan winning campaign. Kurang lebih gitu sih Mbak, step by stepnya. Waduh. Pusing ya dengernya ya? Enggak sih, justru kayak pengen kayak di konser gitu loh, Mas Ivan, we want more gitu kan. Tapi seru sekali nih kuliah 20 SKS-nya gitu ya teman-teman. Terakhir nih sebelum kita ke sesi tanya jawab nanti dan bersama Mas Satrio juga nih di sesi yang berikutnya. Kan tadi sempat di-spill gitu ya sama Mas Ivan gitu, biar nggak boncos, coba start dari satu platform dulu dan jangan langsung hit di angka promosi yang tinggi gitu ya. Ada lagi nggak nih kira-kira do's and don'ts-nya gitu ketika kita harus iklan berbayar di Instagram sama di TikTok nih Mas Ivan? Wah, ada banyak Mbak. Ada banyak, tenang, jangan sedih. Masih ada 30 SKS lagi kok. Waduh, udah lulus dong harusnya ya. Oke. Mungkin do's pertama adalah mindset kita saat ngiklan itu langsung pikiran kita harus siap boncos. Jangan pikirannya produk gue laris kalau ngiklan. Enggak, tapi gitu pikirin siap boncos. Jadi ibarat kalau misalnya prajurit pergi ke medan perang, dia harus siap mati kan. Bahkan bukan siap menang, tapi harus dia siap mati. Supaya apa? Saat dia perang dia semangat, nggak peduli apa yang terjadi. Nah itu juga harus kita tanamkan. Kita harus siap boncos. Jangan percaya diri produk saya pasti untung. Nah ini yang kebanyakan bikin orang malah jadi salah strategi dan akhirnya bikin iklannya jadi nggak keruan. Saya ada loh temen, dia waktu itu produknya itu kalau nggak salah baju muslim wanita, ya kan?
pertama kali iklan, wah dia langsung semangat, tembak 1 juta sehari. 1 juta sehari, tenang aja pasti laris. Produknya paling bagus katanya. Tapi ternyata dia jalanin selama 5 hari tidak menghasilkan apapun dan 5 juta habis. Ya Habis itu ampun. baru datang ke saya. Mas ini gimana ya? Kan saya bilang apa? Jangan seperti itu. Nah, kedua, rancang funnelnya. Ini tadi yang sempat saya mention. Kita harus prepare dulu. Saat kita mau ngiklan, itu benar-benar kita pikirkan perjalanannya. Funnelnya itu seperti apa? Funnel itu maksudnya kayak perjalanan atau customer journey ya. Dari awal dia ngeliat iklan kita sampai akhirnya terjadi transaksi. Itu adalah funnel. Kita rancang. Kita pastikan dia pasang iklan misalnya di TikTok. Habis itu kalau iklannya diklik larinya kemana? Gitu. Nah, ada beberapa orang yang dilariin ke landing page misalnya. Dari landing page dilariin kemana? Kalau diklik lagi lari ke WA. Dari WA lari kemana? Mau transaksi, lempar lagi ke Bukalapak. Ada yang kayak gitu. Atau ada juga yang orang bikin funnelnya. Saat dia ngeklik iklan, langsung ke WA dan langsung ke Bukalapak saat transaksi. Atau ada yang lebih singkat lagi. Begitu iklannya diklik, langsung kirim ke Bukalapak. Jadi itu adalah proses perjalanan iklannya. Nah itu yang harus kita rancang dari awal. Jadi saat kita pasang iklan, kita udah tahu ini iklan untuk apa, untuk siapa, dan mau dikirim kemana. Gitu. Jadi jangan cuman sekedar iseng-iseng bikin iklan kirim aja ke profil kita. Nggak, jadi itu nggak akan mendapatkan hasil apapun sih. Oke. Nah, next adalah tentukan pesannya. Setiap kita mau iklan, harus ada pesan yang tercantum di dalam iklan tersebut. Apa yang mau kita sampaikan? Apa makna atau konsep dari iklan ini? Apa yang ngebikin orang tertarik untuk ngeklik? Apa yang bikin orang gatel untuk membeli? Itu semua harus kita pikirin dan kita konsepkan dan kita tuangkan dalam bentuk iklan. Itu kenapa saya nggak rekomen tadi, jangan mentang-mentang yang konten ini yang like banyak, saya iklanin aja. Konten ini yang komen banyak, saya iklanin aja. Nggak gitu. Jadi kita benar-benar harus pikirkan konsep materi iklan seperti apa. Konsep ads kreatifnya seperti apa juga. Apakah kita mau bikin video atau kita saya nggak kuat video, saya pakai gambar aja masukin di Instagram ads. Apa kita mau bikin model pakai orang atau misalnya tanpa orang sama sekali, itu benar-benar harus dirancang. Nah, ini kesalahan terbesar orang sih Mbak. Jujur dari sekian banyak saya ketemu orang yang konsul sama saya masalah iklan ya. Kebanyakan begitu saya tanya, siapa target audience Anda? Tiba-tiba dia hilang. Betapa dulu di Gunung Salak. 3 hari kemudian baru balik ke saya. Mas, saya udah pikirin jawaban dari pertanyaannya Mas Ivan. Saya udah tahu sekarang siapa customer saya. Tapi ini hal fundamental, sederhana. Semua orang bahkan tahu, tapi tidak semua orang sadar untuk melakukannya. Jadi kadang orang bisnis tapi belum tahu siapa customer-nya. Gitu. Jadi kita harus pahami dulu di awal siapa customer-nya supaya nanti saat kita bikin iklan kita tahu nembaknya ke siapa. Dan ini yang terakhir, jangan rubah iklan selama masa testing. Ini testing jangan dirubah apapun. Testing itu selama 7 hari tersebut, 3 atau 7 hari. Jangan gatel karena mentang-mentang kelihatannya jelek langsung mau dimatiin. Enggak. Karena ada beberapa iklan yang kadang setelah 4 hari baru terbang. 3 harinya jelek, 3-4 hari baru terbang. Jadi kasih waktu, kasih momentum, jangan dirubah apapun selama periode masa testing maksimal di 7 hari tersebut. Itu sih Mbak. Banyak ya dosen saya. Banyak ya, dan tercerahkan nih ya. Mudah-mudahan teman-teman gitu kayak, wah ini kayaknya selalu aku lakukan, termasuk kayak takut rugi gitu ya. Tapi terima kasih banget Mas Ivan, ini banyak banget yang kita dapetin nih di sesi yang cukup singkat. Abis ini kita mau invite Mas Ivan lagi untuk ada di sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan teman-teman pelapak dan penjualan bisa langsung praktik ya, langsung lihat-lihat Instagram, lihat-lihat TikTok gitu ya. Biar nanti bisa langsung ilmunya itu dapat gitu kan. Kalau cuma lewat aja nanti sayang banget nih menguap nih teman-teman. Dan karena kalau misalnya langsung dipraktekin kan tujuannya biar langsung cuan ya, Mas Ivan. Betul. Oke.
Terima kasih Mas Ivan sekali lagi, dan aku mau reminder teman-teman untuk bertanya, silakan aja para pelapak Bukalapak dan juga para penjual online nih di sini, langsung aja klik banner di situ. Kalau tadi udah nanya-nanya, kita kan ceritanya mau bagi-bagi hadiah juga nih tadi di awal gitu ya. Jadi kalau kamu pengen dapetin saldo dana, langsung aja klik banner, isi tesnya dan dapetin saldo dana 2 juta. Dan kalau udah diisi tesnya, karena udah dengerin materinya juga tadi dari Mas Ivan, mudah-mudahan lebih paham juga ya. Nah, sekarang kita mau lanjut langsung ke sesinya Mas Satrio nih ya di sini. Tapi sebelum aku ke sesinya Mas Satrio, aku juga mau ngingetin nih ke teman-teman bahwa jangan lupa ini sesinya Mas Satrio itu penting banget karena nanti ada jawab pertanyaan di form pre dan post test ya. Jadi nanti isi tesnya di klik banner di sana gitu ya. Jadi di situ nanti ada tulisan yuk isi tesnya dan dapetin saldo dana 2 juta rupiah. Silakan diisi identitas dan juga nomor telepon yang terhubung ke akun Dana, dan silakan pilih pretest di kategori tes ya. Untuk 10 peserta pertama yang mengisi 2 bagian tes, pre dan post tesnya akan dapetin saldo dana masing-masing Rp200.000. Oke? Nah, selanjutnya yang nggak kalah menarik juga, paling penting adalah bagaimana nih strategi kita dalam menggunakan dana atau modal yang kita punya gitu ya. Kan tadi takut boncos gitu ya ceritanya. Butuh yang namanya manajemen keuangan. Ya, ini penting juga nih literasi keuangan kita. Dan jangan sampai kalau untungnya udah banyak gitu ya dari iklan-iklan kita, tapi ternyata nggak dikelola dengan baik. Jadi langsung aja nih, sudah ada di sebelah saya Mas Aditya Satrio Prabowo atau Mas Satrio nama panggilan kerennya. Halo Mas Satrio, selamat malam lagi. Halo, malam Mbak Halo. Bintang. Yes, Semoga ini masih semangat ya Mbak Bintang. semangat dong, semangat banget nih ya. Jadi teman-teman nih, beliau adalah EVP Digital Joint Finance and Channeling Product Manager dari Bank Commonwealth. Dan ini sepertinya adalah pertemuan pertamaku dengan Mas Satrio ya. Jadi sekali lagi salam kenal nih Mas Satrio. Buat yang pengen tanya-tanya, silakan klik Slido dengan tombol tanya di sini selama sesi berlangsung ya. Dan nanti akan ada tim kita yang cek juga pertanyaan dari teman-teman. Jadi silakan aja bertanya seputar manajemen keuangan ya. Mas Satrio, ini kan kita udah panjang lebar banget gitu ya ngobrol Instagram, TikTok, Ads gitu sama Mas Ivan. Sekarang kita mau ngomongin bisnis dan cuan gitu. Perlu banget nih kita ngomongin tentang manajemen keuangan. Kira-kira kalau laporan keuangan itu yang seperti apa seharusnya? Terus harusnya itu ada apa aja gitu? Oke Mbak Bintang. Iya, tadi lumayan very insightful session juga dari Pak Ivan ya. Jadi kan Mas Ivan udah sharing soal spending menggunakan TikTok Ads dan Ads. Dari spendingnya menghasilkan revenue penjualan lewat si Bukalapaknya ini ya, penjualan yang laku. Nah, dari laporan keuangan ini mencoba menggabungkan dari kedua faktor itu, apakah menghasilkan performa keuntungan yang diinginkan apa tidak, apa ada rugi atau menghasilkan rugi. Mungkin boleh next slide ya. Ya, ini aku sharing aja. Jadi ini ada quotes dari Robert Kiyosaki. Buat teman-teman pelapak yang belum tahu, Robert Kiyosaki itu salah satu financial guru terkenal ya. Salah satu buku yang terkenal tuh Rich Dad Poor Dad. Kalau yang pernah ngeliat title itu sangat terlaku di mana-mana. Nah, ada suatu quote, jadi membaca laporan keuangan suatu usaha itu seperti membaca biografi atau autobiografi. Karena membaca laporan keuangan itu, kita bisa tahu nih company-nya apakah dalam kondisi yang sehat, apakah dia menguntungkan, apa rugi, atau apa yang kesalahan dilakukan dan hal perbaikan apa yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Ya. Lebih itu sih, laporan keuangan bisa menjelaskan secara detail kondisi keuangan perusahaan itu sendiri dan prospek ke depannya seperti apa. Mungkin boleh next slide ya. Nah Mbak Bintang, jadi kan ditanya apa sih laporan keuangan isinya biasanya kan? Mungkin Mbak Bintang pernah ngeliat laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, bisa sampai beratus-ratus sampai puluhan halaman ya. Itu kalau kita lihat dari yang prospektus, annual report kan itu panjang lebar ya. Iya. Tapi teman-teman jangan takut ya, sebenarnya itu terdiri dari 3 bagian utama apa yang ingin disampaikan dari sebuah laporan keuangan itu sendiri. Jadi ada 3 bagian. Pertama itu laporan laba rugi, kedua itu neraca, dan laporan arus kas ya.
Jadi kalau laporan laba rugi itu lebih memberitahukan performa financial sebuah perusahaan. Apakah dia menghasilkan laba apa rugi. Nah, di dalam laporan ini sendiri, isinya itu ada komponen pendapatan, yaitu biasanya dari penjualan barang, penjualan jasa, dikurangi oleh biaya seperti biaya bahan modal, apa biaya tadi marketing dari menggunakan Instagram atau TikTok Ads. Nah, ketika pendapatan dikurangi biaya, kita akan mendapatkan profit apa rugi dari sebuah perusahaan itu sendiri. Dari laporan laba rugi kita bisa tahu lah perusahaan ini menghasilkan cuannya berapa, prospek kedepannya seperti apa, apakah pendapatannya terus tumbuh, apa biayanya lebih tumbuh dibanding pendapatan, dan kurang lebih banyak yang bisa kita simpulkan dari laporan laba rugi itu sendiri. Nah, komponen kedua dari sebuah laporan keuangan yang biasanya ada itu ada di sebuah neraca. Ini menandakan seberapa sehat sebuah perusahaan, seberapa banyak aset apa harta ya, kita bisa bilang harta yang dimiliki perusahaan itu, dan seberapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan itu. Ya, idealnya hutangnya jangan melebihi total aset ya, berarti kan kita terlalu banyak hutang, idealnya kan bisa di bawah apa sama dengan aset. Nah, yang terakhir itu laporan arus kas, atau lebih dari sisi manajemen cash kita sendiri, seberapa banyak uang yang kita hasilkan dari aktivitas investasi perusahaan kita, dan berapa banyak uang yang keluar dan tujuannya buat apa ditutup keluar, misalnya untuk pembayaran gaji, untuk investasi beli alat, dan lain-lainnya. Secara garis besar untuk laporan arus kas, dana yang operasi yang kita dapatkan dari operation, dari penjualan, dikurangin investasi, misalnya kita membeli alat untuk meningkatkan produksi, dikurangin juga financing atau hutang-hutang kita ke pihak ketiga seperti bank contohnya. Nah, jadi secara garis besar ya, jadi laporan keuangan atau etis harus punya 3 komponen ini yang kita bisa lihat untuk menggunakan decision kita sebagai pengusaha atau pelapak untuk bisa menentukan arah kemana perusahaan kita akan membawa usaha kita. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Bintang. Wow, ini benar-benar ya harus pelan-pelan nih kalau kita ngomongin soal laporan keuangan gitu ya. Dan setuju banget. Betul banget. Iya, dan setuju banget nih Mas Satrio, kalau salah satu strategi yang penting kan ya kita harus belajar bagaimana memanage keuangan kita ya, mengatur keuangan kita gitu. Biar teman-teman penjual online nggak salah langkah gitu ya Mas, kira-kira gimana sih caranya kita bisa mengelola keuangan usaha nih biar arus keuangannya itu lancar gitu ya. Lancar yang baik gitu, yang positif. Oh, oke. Berarti kalau untuk agar arus kasnya lancar ya, berarti dari si pelapaknya itu dia pertama ya, untuk mengelola keuangan usaha itu dia tuh pertama harus ada 4 tahap ya sebenarnya kita coba simpulkan. Pertama itu dari segi catatan transaksi. Jadi ini adalah fondasinya ya, kita harus mencatat semua transaksi, apakah itu keluar, apa itu pun masuk. Dari situ kita bisa menganalisa, membuat sebuah laporan laba rugi, di mana nasabah dari sebuah pelapak itu bisa menentukan dari transaksi yang saya lakukan ini, apakah saya untung apa rugi, dan bagian-bagian mana yang bisa saya optimalkan. Misalnya biayanya terlalu besar, apa biaya besar cuma penghasilan, biaya iklannya besar cuma penghasilan tidak terlalu besar. Mungkin kita bisa melakukan test and learn ya, seperti Mas Ivan tadi sharing. Dari laba rugi ini kita coba melihat ke laporan neraca, kira-kira aset dan hutang kita tuh sudah cukup optimal apa belum. Misalnya kita punya aset harganya sekitar 100 juta, cuman dia menghasilkan cuman sekitar 5 juta per tahun, sekitar 5% ya, berarti kan sama dengan deposito ya, buat apa kita investasi dalam sebuah aset itu. Mungkin kita bisa membelikan aset yang lebih produktif dan menghasilkan return lebih besar. Nah, dari situ kita coba juga melihat dari laporan arus kasnya ya, apakah arus kas yang kita hasilkan lebih banyak daripada kan kas yang kita keluarkan. Karena kan kalau kita misalnya kebanyakan duit keluar dibandingin duit masuk kan berarti kita defisit ya. Kalau defisit kan mau nggak mau kita harus orang ya Mbak Bintang ya untuk menutupi defisit itu sendiri sih. Oke, aku mungkin share quick aja ya per apa yang masuk catatan transaksi ya. Mungkin boleh next slide. Nah, catatan transaksi yang dimaksud itu kita harus mendetailkan semua pendapatan, bisa aja dari penjualan produk ataupun penjualan jasa kepada pelanggan. Biaya tentu saja biaya-biaya yang terlibat dalam penjualan itu sendiri. Misalnya pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa, listrik, itu adalah semua biaya-biaya yang terimplikasi dari perusahaan kegiatan operasional sebuah perusahaan.
Mungkin di next slide-nya ini hanya sebagai template seperti apa sih catatan penjualan, catatan pengeluaran yang bisa digunakan agar kita bisa lebih menggunakan dengan lebih bermanfaat dan lebih detail. Tapi mohon diingat juga ya, kan ini harus diingat bahwa uang perusahaan itu bukan uang pribadi, jadi jangan dicampur-campur. Jadi kalau ada duit di dalam satu rekening, misal belum dipisah, misal satu rekening, jangan sampai duit buat sekolah anak kepakai untuk perusahaan, buat bayar uang sekolah nanti ada duitnya. Jadi harus di-maintain sangat hati-hati oleh setiap pelapak ya, teman-teman pelapak. Oke, mungkin boleh berikutnya. Nah, laporan laba rugi. Jadi dari laporan laba rugi itu kita sudah mendetailkan ya dari semua transaksi yang masuk, dari pendapatan, terus kita juga mendapatkan biaya. Kita totalkan pendapatan dikurangi biaya akan menghasilkan sebuah laporan laba rugi. Dari sini biasanya kita menentukan strategi usaha kita, Mbak. Jadi misalnya kita udah invest sesuai dengan dari Mas Ivan, kita invest di sebuah strategi advertising lewat Instagram, TikTok Ads. Ketika biaya kita naik, tapi ternyata pendapatan kita tidak ikut naik. Apakah kita harus menggunakan re-strategize, menggunakan produk marketing operasional yang biaya yang lainnya yang lebih efektif, atau mungkin kita harus merubah barang-barang yang kita jual agar yang lebih sesuai dengan segmen market yang akan kita targetkan sih. Jadi ini sangat penting untuk kita mempunyai sebuah laporan laba rugi untuk kita menganalisa kekurangan dan kelebihan kita ada di mana sebagai sebuah perusahaan. Ya, boleh next. Ya Mbak Bintang, kalau ini aku lebih share aja sih laporan simple seperti apa contohnya sebuah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu biasa ada dua komponen. Pertama itu pendapatan dan yang kedua biaya-biaya. Pendapatan itu bisa dari penjualan barang, penjualan jasa. Dan yang untuk biaya ada biaya beli barang modal, biaya modal operasional seperti gaji, listrik, dan keamanan misalnya, dan biaya marketing atau pemasaran. Dari total pendapatan dikurangi biaya, kita akan mendapatkan apakah perusahaan itu menghasilkan laba atau rugi. Ya. Oke. Apa kecepatan ya Mbak Bintang ya? Enggak kok, ini aman nih Mas Satrio. Berarti ini kelihatan ya kalau di sini tuh ada biaya-biaya nih yang diperlukan sama teman-teman pelapak gitu. Jadi ada biaya modal yang paling pokok operasional gitu ya, sama biaya pemasaran juga atau untuk promo dan ads tadi gitu ya. Iya, betul. Harus dibudgetkan dan kelihatan perhitungannya di situ. Nah, kalau di sini ada biaya-biayanya, kita udah lihat gitu ya. Kalau dari sisi modal, itu ada jenisnya apa aja dan dari mana aja tuh kira-kira sumbernya nih? Oh, oke. Kalau untuk modal, jadi untuk modal boleh dibantu ya dari next lagi sampai bagian modal berikutnya. Berikutnya lagi. Ya. Oke, jadi untuk modal ya, modal itu salah satu komponen yang cukup penting dalam menjalankan usaha bisnis ya. Jadi untuk modal itu kita bisa gunakan berbagai macam tujuan keperluan usaha. Jadi ya untuk secara garis besar ada 3 tipe modal yang biasanya kita kategorikan. Modal yang pertama itu adalah contoh sebagai modal investasi. Modal investasi, modal kerja, dan modal operasional. Nah, modal investasi itu apa sih Mbak Bintang ya? Jadi biasanya modal investasi itu untuk beli produk barang-barang yang sifatnya untuk jangka panjang dan untuk kepentingan operasional perusahaan. Misalnya ini perusahaannya di bidang garmen ya. Jadi dia membeli mesin jahit di awal tuh. Dia meminjam modal untuk membeli mesin jahit untuk melakukan produksi baju-baju pakaian muslim misalnya. Nah, setelah modal investasi dia punya mesin jahit, nah dia kan butuh bahan-bahan untuk memproduksi baju-baju muslim itu sendiri. Adalah modal kerja. Nah, dari mesin jahit itu kita butuh modal kerja untuk menjahit apa? Contoh bahannya adalah untuk membeli bahan seperti kain, kancing, dan juga benang. Setelah itu, udah punya mesin jahit nih, udah punya bahan, kurang apa lagi nih? Berarti kan perlu orang yang ngejahit. Betul. Gaji karyawan kan, nah itu muncullah modal operasional. Nah, selain gaji karyawan, ada apa lagi sih? Kan kita kan nyewa tempat tuh. Ada bayar sewa, terus selain karena ada sewa, ada juga biaya listrik dan biaya penggunaan air. Dan juga misalnya harus ada penawaran telesales yang menggunakan SMS, apa belas SMS, apa dan kawan-kawan, muncul juga cost seperti pulsa telepon. Boleh lanjut ya, mungkin aku share juga untuk modal-modal usaha ini, bisa dari mana aja kan, dari 3 itu kan.
Nah, yang paling gampang ya tentu dari tabungan kita sendiri ya. Kan kita biasanya diajarin personal finance harus menabung setiap bulan, mungkin ada investasi lebih yang bisa kita alokasikan untuk usaha kita sendiri. Nah, yang kedua adalah bantuan dari teman terdekat apa teman sekitar kita, keluarga atau suami atau istri. Ini yang paling common ya. Biasanya kalau tabungan kita nggak punya, paling cepat, paling gampang kita minta teman sekitar, orang tua, apa keluarga, apa suami, adik, kakak, istri, itu pinjaman paling cepat. Nah, tapi kalau pinjaman udah mulai besar, tahapnya sudah lumayan besar dan tidak bisa lagi dicakup oleh pinjaman dari sekitar keluarga atau teman, nah barulah kita biasanya melakukan mengajukan pinjaman ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya. Oke. Ini sumber-sumber modal ya. Modal iya. Tapi mohon diingat teman-temannya kalau pinjaman bank boleh ke next slide, ini sekitar reminder aja. Make sure ketika kita minjem dari bank itu emang sesuai kebutuhan keuangan kita ya. Jadi misalnya emang betul, kita ada perencanaan mau beli sebuah mesin dan kita gunakan untuk produksi barang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan ujungnya. Yang kedua, sesuai kemampuan kita. Misalnya kita bisa nyicilnya 1 juta, ya minjemnya nyicilannya 1 juta, jangan cicilannya 2 juta. Kalau bisa lebih rendah. Gitu. Terus yang ketiga, usaha dijalankan sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Ini juga lumayan penting ya. Ini salah satu yang mau saya angkat itu, ketika minjem, misalnya tujuannya untuk beli barang atau beli mesin misalnya untuk menghasilkan produksi lebih, ya dipakai untuk itu, jangan dipakai misalnya untuk liburan keluarga gitu kan, berarti tidak kan. Nah, sehingga akan mempengaruhi kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya sih, dan akan ya mengimpact terhadap si kesehatan finansial si perusahaan itu sendiri sih, Mbak. Dan yang keempat, make sure melakukan catatan keuangan yang baik, pengeluaran, pendapatan, sehingga dapat membayar pinjaman dengan secara tepat waktu dan lunas. Yes. Bener banget ya. Ini kayak reminder banget gitu ya. Jangan sampai gitu karena rekeningnya sama, terus kita jadinya khilaf gitu ya. Ini caranya gimana sih, Mas Satrio, kalau kita kepengen bisa gitu loh membagi keuangan usaha dan juga pribadi gitu ya. Ini Mas Satrio punya solusinya nggak sih? Mungkin boleh di-share nih ke teman-teman penjual online yang ada di sini. Oh, oke. Jadi kalau yang saya mau share ya, mungkin boleh minta bantuan untuk next slide. Nah, ini sangat penting ya untuk kita mengelola keuangan pribadi dengan membedakannya dengan keuangan bisnis. Jadi kita tuh harus menghindari pemakaian keuangan usaha yang berakibat dari buruknya keuangan pribadi kita kan. Jadi paling utama itu kita harus memisahkan antara rekening gaji kita atau uang pribadi kita dengan rekening bisnis. Karena itu sangat penting tadi kita share, misalnya dengan kita gabungin jadi satu rekening, kita jadi tidak tahu apakah dana ini datang dari emang untuk kebutuhan operasional kita sehari-hari, apakah ini untuk penggunaan usaha untuk misalnya membayar supplier, seperti itu. Dengan dipisah kita akan dapat lebih jelas penggunaannya masing-masing dan lebih monitoringnya akan lebih gampang ya, sehingga tidak ada kegagalan. Soalnya kan kalau kita mix, kita ada salah dikit, akhirnya kan berakibat dampaknya kan lumayan fatal ya, bisa dampak ke keuangan pribadi, bisa dapat juga keuangan perusahaan usaha kita sendiri, seperti itu. Nah, setelah kita pisah, step kedua adalah kita melakukan penganggaran keuangan pribadi. Kita harus planning penganggaran lah, kayak yang orang bilang kan, harus ada berapa yang kita pakai untuk sehari-hari, berapa kita pakai untuk tabungan, berapa kita pakai untuk kepentingan pribadi dan kawan-kawan. Yang paling penting lagi selain melakukan penganggaran adalah disiplin terhadap penganggaran itu, Mbak Bintang. Kan biasanya orang udah saya anggarin mau segini, akhirnya kita spending terlalu self reward lah, self healing, akhirnya anggarannya boncos gitu kan. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Ya, terus yang ketiga nih, yang lumayan sangat membantu kita dapat tracking semua pengeluaran kita ya. Kita harus memaksimalkan usaha transaksi kita tuh semuanya cashless agar pengeluaran itu dapat tercatat. Soalnya kan sering nih, saya pribadi pun sering ngambil duit 100.000, 200.000, tiba-tiba hilang, saya nggak tahu menggunakan buat apa. Saya cuma buat penggunaan, ada cash withdrawal di ATM gitu kan. Nah, kan sekarang udah lumayan canggih Mbak Bintangnya, sekarang udah ada semua transaksi hampir bisa elektronik ya. Dengan adanya breakdown transaksi lewat elektronik itu, kita jadi lebih tahu nih, pengeluaran kita tuh paling banyak tuh di mana dan buat apa gitu kan.
Betul. Boleh next slide ya. Ini mungkin aku next aja berikutnya. Ya, nah, salah satu solusi untuk memindahkan uang gajian dari bisnis ke rekening pribadi kan dari Kombank tadi kan sudah dijelaskan kita ada sebuah aplikasi digital banking ya, namanya Kombank Mobile. Itu sangat simple, gampang, dan ya trusted lah ya, sangat terpercaya. Ini jadi nggak usah ribet-ribet ya teman-teman pelapak, cukup download dari aplikasi Play Store apa Google Play dari Apple App Store apa Google Play Store, bisa langsung buka rekening langsung melalui aplikasinya di situ, cuman cukup iKTP saja. Dan ketika sudah membuka rekening itu semua informasi keuangan bisa langsung teman-teman lihat tuh, saldonya berapa yang masuk, saldonya berapa yang keluar, terus ada detail-detailnya juga yang akan saya bahas di slide berikutnya ya. Terus ini juga nggak ada admin, nggak ada biaya admin, kita juga tanpa biaya transfer apa top up dan tarik tunai ya, dan juga tanpa biaya minimal saldo mengendap. Jadi dibandingin kita harus ke cabang, ini cukup download melalui Play Store atau App Store, langsung buka rekening sekarang dengan iKTP. Langsung pindahin uang gajinya yang sebelumnya digabung dengan rekening bisnis ke Kombank Mobile. Kita juga ada ini Mbak Bintang ya, ada promo yang reward sedang berjalan dengan Bukalapak. Nanti aku juga share ya. Untuk pembukaan Kombank Mobile. Ya, boleh minta slide-nya? Yes. Nah, ini adalah fitur-fitur penganggaran keuangan pribadi. Kan tadi saya ada bilang 3 tahap ya. Pertama kita pisahin rekening kita, yang kedua kita melakukan penganggaran keuangan pribadi. Untuk di kiri ada sekitar ini general anggaran pribadi yang biasa digunakan sebagai standar ya. Biasanya kita pakai 50% dari income kita untuk kebutuhan seperti makanan dan minuman, transportasi. Terus 30%-nya untuk keinginan, needs. Biasanya ini untuk yang gaya hidup dan hobi, biasanya yang suka traveling, apa yang suka belanja, itu biasanya ini masuk ke dalam pos ini ya anggarannya. Nah, yang terakhir itu 20% untuk tabungan. Tabungan ini nanti yang bisa dipakai untuk misalnya tambahan modal bisnis, apa untuk nanti investasi pribadi kita atau untuk diri kita sendiri apa keluarga kita. Nah, di Kombank Mobile itu sendiri ada fitur anggaran Kombank Mobile ya Mbak Bintang ya. Jadi bisa ngebantu untuk monitor nih anggarannya seperti apa. Masuk ke pos anggaran mana transaksi yang digunakan. Bisa di breakdown, bisa untuk makanan minuman, transportasi, gaya hidup, dan kawan-kawan. Nah, teman-teman sendiri itu bisa menentukan sendiri budgetnya berapa pengeluarannya per bulan dan bisa monitor budget versus pengeluaran yang dilakukan melalui aplikasi itu sendiri. Selain fitur anggaran, kita juga ada fitur Goal Saver Kombank Mobile Mbak Bintang. Jadi fitur ini tuh kayak kita nabung, cuman setiap bulan di auto debit gitu. Jadi nantinya dicicil gitu setiap bulan. Dan bunganya lumayan besar, 3-25% per tahun. Jadi Goal Saver ini sangat membantu ketika kita mau disiplin untuk menabung setiap bulan. Jadi kita tentukan juga goal kita seperti apa menabungnya dan jumlahnya berapa. Gitu. Oke, boleh next slide mungkin yang berikutnya. Nah, ini usahakan transaksi secara cashless agar pengeluaran dapat tercatat. Jadi pengeluaran secara cashless ini semua transaksi secara cashless bisa dilakukan melalui Kombank Mobile, bisa transfer, top up dan bayar tagihan, kita juga bisa transaksi QR. Nah, untuk belanja di e-commerce kita juga bisa dapat debit card langsung ya, debit card Mastercard itu bisa digunakan untuk transaksi di e-commerce termasuk juga Bukalapak. Dari semua transaksi yang cashless itu akan masuk ke breakdown pos anggaran yang sudah tadi saya share sebelumnya ya. Jadi akan membantu teman-teman untuk memonitor pengeluaran yang sudah dianggarkan sebelumnya. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya. Ya, ini Mbak Bintang yang tadi aku share ya. Jadi kita sedang ada promo dengan Bukalapak. Mohon maaf itu gambarnya salah, seharusnya bukan itu. Cuman akan ada rewards e-wallet sebesar 100.000 ya sampai dengan 3 Februari tahun ini. Bagi teman-teman Bukalapak yang download Kombank Mobile hari ini dan menggunakan kode referral Bukalapak akan mendapatkan rewards 100.000 ya dengan syarat dia mengendapkan dana minimum nominal sebesar Rp200.000. Ya, teman-teman langsung di-download ya semuanya ya. Kita apply langsung Kombank Mobile, jangan lupa masukkan kode referralnya, sayang loh rewards. Betul. Mbak Bintang udah punya Kombank Mobile sebelumnya?
Nah, Nah, ini langsung aja live nih kesempatan. depan teman. Kesempatan ya, karena semuanya auto dapat cashback ya, dapat Iya. di situ Rp100.000. Jangan lupa kodenya Bukalapak. Jadi ini benar-benar mengatur keuangan dalam genggaman ya, Mas Satrio. Iya. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi dicatat, semuanya udah terrecord di sana dengan baik. Nanti tinggal dilihat histori pengeluaran dan pemasukannya gimana gitu. Mudah-mudahan setelah ini makin bisa mengatur keuangan, jadi biar bisa nambah lagi di pos-pos yang perlu ditambah atau mengurangi pos-pos yang tidak perlu. Ya nggak sih, Mas Satrio? Oke, kalau begitu terima kasih banget nih, Mas Satrio, Terima buat kasih. sharing materinya. Banyak banget yang bisa diambil juga. Dan nggak perlu pusing lagi ya ngurus keuangan pribadi dan bisnis karena sudah ada bank digital Combank Mobile ya. Paket lengkap banget hari ini yang udah kita pelajarin. Udah dapat banyak duit dari Instagram dan TikTok Ads. Udah gitu bisa kelola juga uangnya biar semakin untung alias cuan. Oke, ini mau diingatkan sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa isi form bagian post test ya untuk berpeluang mendapatkan saldo dana senilai total Rp2 juta. Silakan klik banner yuk isi tesnya dan dapetin saldo dana Rp2 juta. Kemudian silakan diisi identitas dan juga nomor telepon yang terhubung ke akun Dana di sana. Silakan ya teman-teman. Nah setelah itu baru deh pilih post test pada kategori tes karena 10 peserta pertama yang mengisi kedua bagian tes pre dan post testnya akan dapat saldo dana masing-masing Rp200.000. Nah, ini langsung aja kita undang lagi Mas Satrio dan juga Mas Ivan dalam satu panggung besar kita nih bertiga gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ya. Ya lumayan ya nih pertanyaannya ada sekitar 2.150 nih Mas Satrio, Mas Ivan sanggup lah ya kita sampai jam 12 nih ntar. Enggak dong. Kuliah malam ya, bukan kuliah subuh. Oke. Mas Ivan sudah bergabung sama Mas Satrio juga. Kita langsung aja bacakan pertanyaan yang datang dari Amar ya. Selamat malam Amar. Mau tanya nih, kalau aset itu gimana hitungnya? Sedangkan aset atau barang bisa mengalami penurunan harga. Apakah tetap bisa terhitung apalagi barang yang resikonya tinggi? Terima kasih. Ini berarti pertanyaannya ditujukan kepada Mas Satrio ya. Oh oke. Saya baik. Siap. Boleh nih Mas Satrio dulu deh. Silakan Mas Satrio. Mbak. Ya, thank you pertanyaannya dari Amar ya. Jadi kalau boleh saya ulang bagaimana kita bisa menentukan harga aset kalau dia harganya rada fluktuasi ya Mbak ya. Ya. Betul ya. Ini kan kita periodik aja ya, jadi bisa monitoring bulan ke bulan, menentukan harga misalnya yang turun naik ya lumayan cepat tuh misalnya emas lah ya, contoh aja kita emas gitu ya. Kita bisa ada harga pasaran, kira-kira harga pasaran emas ini berapa sih saat ini, dan kita calculate itu adalah sebagai perhitungan kurang lebih estimasi total aset kita saat ini sih. Jadi paling gampang sih kita mencoba mencari sebuah referensi harga yang di pasar yang bisa kita gunakan sebagai penilaian aset yang kita miliki. Itu contoh ya paling sederhananya sih. Semoga menjawab ya Mas Amar ya. Siap, terima kasih Mas Satrio jawabannya. Kita ke pertanyaan yang datang dari Sylvia Desria. Kalau ini pertanyaannya untuk Mas Ivan ya. Izin bertanya nih, untuk mendapatkan branding, apakah kita harus meningkatkan konten di Instagram dari sisi digital marketing atau apa aja sih yang harus dilakukan, Mas Ivan? Oke, thank you pertanyaannya Mbak Sylvia ya. Untuk branding, sebenarnya kalau kita ngomongin branding itu luas banget sih. Ada banyak banget faktor pendukung di dalamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin sosial media, itu sebenarnya hanya salah satu dari sekian banyak elemen branding yang memang harus kita lakukan. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, apakah harus meningkatkan konten di Instagram? Saya rekomendasikan iya. Kita harus masuk ke media sosial. Apapun media sosialnya, baik Instagram ataupun TikTok ataupun misalnya LinkedIn atau Tinder. Tinder sosmed juga loh. Itu kita bisa lakukan
untuk meningkatkan branding. Tapi kalau misalnya resourcesnya ternyata saya masih CEO, ibaratnya Chief Everyone Officer gitu kan, semuanya dilakukan sendiri. Kalau masuk ke semua media sosial mungkin nggak sanggup, nggak apa-apa, fokus di satu sosmed aja dulu. Di situ kita fokus meningkatkan branding dari produk kita. Jadi bukan cuman hanya hard selling aja. Nah, jadi semoga menjawab pertanyaannya Mbak Sylvia ya. Terima kasih Mas Ivan. Nah, habis dari Mas Ivan kita beralih ke Mas Satrio lagi nih ya. Pertanyaannya datang dari Junior. Apakah di aplikasi Kombank selain untuk pencatatan keuangan bisnis nih, apakah bisa juga mengajukan pinjaman modal? Lalu apakah semua pencatatan kita itu aman datanya? Pertanyaannya bagus sekali ya Junior. Silakan Mas Satrio. Wah, Mas Satrio sepertinya masih di-mute. Yes. Ya, thank you Mas Junior ya untuk pertanyaan sangat lumayan ini ya, menarik. Jadi untuk pertanyaan pertama sih saya bagi sebagai 2 tahap ya. Apakah kita ada pengajuan untuk kredit usaha melalui aplikasi Kombank Mobile? Untuk saat ini kita belum ada ya, cuman harap ditunggu saja nanti ke depannya. Semoga kita bisa memberikan akses untuk pengajuan kredit melalui aplikasi Kombank Mobile kita sendiri. Nah, yang kedua, apakah data yang kita submit di Kombank Mobile apakah aman? Tentu saja aman, karena Kombank Mobile Commonwealth Bank adalah sebuah perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Jadi kita sudah mempunyai license untuk membuka digital banking ini, sehingga semua yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku di OJK saat ini. Betul, penting tuh ya, harus di-highlight ya, OJK, jangan yang abal-abal, yang tidak terdaftar di OJK. Logonya dulu. Betul. Oke, terima kasih Mas Satrio jawabannya. Sekarang kita mau ke pertanyaan yang diajukan untuk Mas Ivan nih dari Anon. Selamat malam, Om. Om. Mau nanya nih, berapa persen budget iklan yang kita anggarkan dari profit usaha yang diperoleh? Nah, nih mulai ya ada pertanyaan-pertanyaan yang berpikir ya. Karena biar lebih wise atau bijak gitu ya menentukan budget iklannya. Silakan nih Mas Ivan. Ya, thank you. Pertama saya kayaknya nggak enak ya dipanggil Om ya. Mungkin ini mudah-mudahan bukan om itu ya. Enggak dong. Ini kayaknya adalah TikTokers ya, kan masih muda ya. Biasa di TikTok om gitu, semua orang dipanggil Om. Oke, bercanda. Jadi pertanyaannya bagus banget dan ini jujur jarang orang yang kepikiran sama masalah ini ya. Berapa persen budget iklan yang dianggarkan? Idealnya ini kita ngomongin umum bisnis pada umumnya ya, mau itu level UMKM ataupun korporasi. Idealnya itu kita menganggarkan sekitar 10-20% dari total pendapatan kita. Dari total pendapatan kita, total revenue. Dari total pendapatan. Kita ada beberapa yang korporasi besar bahkan menganggarkan langsung per tahun. Jadi dia sudah memproyeksikan keuangannya, pendapatannya dalam setahun sekian gitu kan, misalnya sekian M, dia udah alokasikan 15% ya mungkin untuk budget marketing. Nah, dari budget marketing itu nanti kita breakdown lagi. Nah, teman-teman yang teman-teman pelapak mungkin bisa juga tidak usah setahunan, tapi bisa bulanan sistemnya. Jadi misalnya udah tahu nih, kelihatan pendapatan saya setiap bulan itu misalnya 50 juta misalnya. Ambillah misalnya paling kecilnya 10%-nya. 50 juta berarti 10%-nya berapa? 5 juta. 5 juta kita alokasikan untuk budget marketing. Walaupun budget marketing itu belum tentu semuanya dilempar ke iklan loh. Mungkin ada beberapa yang teman-teman masih perlu cetak flyer misalnya, atau kartu nama, mungkin itu bisa dimasukin ke budget marketing. Alokasikan lagi, breakdown lagi, berapa yang kita mau masukin untuk iklan. Gitu. Jadi semoga terjawab ya, range-nya itu antara 10-20% untuk budget marketing. Dari situ kita bisa ambil lagi budget iklan berapa yang dibutuhkan. 10-20% dari total pendapatan. Baik, berarti bukan dari profit ya. Ini kan tadi dia nanyanya dari profit. Iya, idealnya dari total pendapatan. Tapi balik lagi, tergantung kondisi masing-masing. Oke, tergantung kondisi masing-masing. Siap, terima kasih Mas Ivan. Kita berlanjut ke Mas Satrio lagi nih. Ada dari Dimas Ardiansyah Ramadan. Sebaiknya kalau laporan keuangan itu dicatat menggunakan aplikasi atau manual sih, Mas Satrio? Oke, thank you.
Ya, thank you Dimas ya untuk pertanyaannya. Apakah lebih baik dicatat menggunakan manual apa aplikasi ya? Kalau menurut saya paling penting dimulai dulu mana yang paling mungkin dilakukan dijalani sama si Dimas ini, Mas Dimas sendiri. Contoh misalnya tidak hanya punya catatan simple, hanya bisa manual dulu, dilakukan aja dulu nggak apa-apa. Yang penting kan kita punya overview lah laporan kita seperti apa. Nah, lebih baik lagi kalau bisa melalui aplikasi, karena kan lewat aplikasi akan lebih akurat pelaporannya, penyimpanan datanya, dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya sih. Jadi saran saya sih dimulai dari manual dulu, once sudah lumayan banyak datanya dan kompleks, barulah coba dimulai melihat review-review aplikasi yang sudah banyak saat ini beredar ya untuk pencatatan laporan keuangan. Itu sih Mbak Bintang. Siap, semoga menjawab ya Mas Dimas. Terima kasih Mas Satrio. Pertanyaan terakhir nih untuk malam ini untuk Mas Ivan juga dari Riyadi gitu ya. Selamat malam, saya Riyadi. Mau tanya tentang lokasi di ads. Biasanya ada penentuan lokasi range wilayah. Saran Mas itu baiknya terdekat atau gimana gitu ya? Mau sampai timur Indonesia mungkin. Gimana nih Mas Ivan? Oke. Pertanyaannya bagus banget ini. Ya. Jadi kalau kita ngomongin lokasi, banyak juga yang orang mikir, saya mau tembak iklannya kemana? Nah, saya biasanya akan menjawab itu berdasarkan produk kita, karakter produk kita. Kalau misalnya produk kita itu adalah lokal bisnis, maksudnya lokal bisnis itu apa? Bisnis yang memang pelanggannya itu berada di radius tertentu dari toko kita. Contoh kecil, agen aqua, agen galon, agen beras, agen gas. Pelanggannya nggak mungkin dong dia jualan di Tangerang yang beli dari Priuk gitu biasanya. Biasanya pelanggannya itu hanya area sekitarnya, mungkin radius sekitar sampai 2 atau 3 kilo dari sekitar tokonya itu kan, tetangga-tetangga sekitar. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, berarti nggak ada fungsinya dia pasang iklan untuk satu Indonesia. Gitu. Jadi kalau kayak gitu ya pasang iklannya sesuai dengan sifat produknya, karena produknya adalah lokal bisnis. Nah, kedua, kalau ternyata saya bukan lokal bisnis, saya bisa menjangkau ke semua wilayah. Oke. Menjangkau semua wilayah. Kalau bisa menjangkau satu Indonesia, pertanyaan kedua saya adalah apakah kita punya budget yang cukup untuk menjangkau satu Indonesia? Kalau ternyata modal iklannya, saya cuma punya 500.000 Om, tapi saya mau menjangkau satu Indonesia, itu namanya halu. Jadi kalau misal itu terjadi, lebih baik fokus ke satu kota dulu. Tapi kita tracking dulu kira-kira dari semua pelanggan kita itu paling banyak mereka berada di kota mana ya? Oh ternyata paling banyak di Bandung. Ya sudah, iklan kita alokasikan, fokuskan ke Bandung dulu aja tembaknya. Karena kita sudah tahu itu lebih potensial. Sambil kita testing ke area-area mana yang mungkin kira-kira bisa menghasilkan juga. Di testing secara berkala. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Riyadi. Terima kasih. Terima kasih untuk yang bertanya dan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mudah-mudahan sempat terwakilkan ya pertanyaannya dia jawab di sini. Keren banget. Dan terima kasih juga nih buat para speakers kita. Terakhir mungkin boleh ya kepada Mas Satrio dan Mas Ivan, kita mau minta pesan-pesannya nih buat teman-teman pada malam hari ini sebelum kita bye-bye gitu kan. Mungkin apa nih pesannya yang bisa disampaikan? Mungkin dari Mas Ivan dulu ya. Oke, pesan dari saya sih satu, buat yang belum pernah ngiklan, biasanya orang-orang itu lebih tertarik dengan visi organik, nggak mau ngiklan, takut boncos dan kawan-kawan. Tapi ada kalanya bisnis kita perlu di scale up, dan iklan adalah salah satu cara untuk scale up bisnis kita. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk mulai coba terjun masuk ke dunia iklan. Dan semoga itu bisa membantu scale up bisnis teman-teman pelapak semua ya. Luar biasa ya, pamungkas ya. Untuk scale up, tentu saja kita semua mau scale up. Terima kasih untuk pesannya Mas Ivan. Nih, yang pamungkas juga nih kita punya Mas Satrio ini ya. Apa pesan-pesannya nih Mas Satrio buat teman-teman pelapak dan penjual online malam hari ini? Iya, dari pesan dari saya buat teman-teman pelapak ya. Buat teman-teman yang mungkin belum mulai secara rutin apa secara periodik untuk melakukan pencatatan laporan keuangan, itu saya sarankan dimulai lebih awal ya. Karena lebih bagus kita mulai dari sekarang di mana masih belum terlalu beribet lah ya. Kan kalau dari awal udah mulai kita
bikin sistem pencatatan yang lebih bagus, kedepannya akan memudahkan teman-teman pelapak. Karena kita teman-teman pelapak mau scale up ya, tadi bahasa Pak Ivan, ketika kita mau minjem ke bank, pasti akan dimintanya, Bang, mana laporan keuangannya buat saya analisa, mengajukan pinjaman. Karena berguna tidak hanya untuk teman-teman pribadi saja, untuk menganalisa ke performa keuangan, tapi juga bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Jadi itu aja sih saran dari saya. Semoga bermanfaat sesi hari ini dan sharing dari saya juga untuk teman-teman pelapak ya. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih Mas Satrio, Mas Ivan gitu ya. Di sini kita udah banyak banget dapat hal dari Mas Ivan Anwar, social media marketer, dan kemudian ada Mas Aditya Satrio Prabowo, EVP Digital Joint Finance and Channeling Product Manager Bank Commonwealth. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ivan dan juga Mas Satrio. Semoga sehat selalu dan kita ketemu lagi di next events ya, Mas Ivan, Mas Satrio. Nah ini teman-teman untuk yang pengen tahu informasi lebih lanjut terkait tutorial Instagram Ads ataupun TikTok Ads, bisa cek loh di channel-channel komunitas Bukalapak, yaitu di Instagram @pelapak_bukalapak, dan juga di blog Seller Guide Bukalapak dan YouTube Akademi Pelapak by Bukalapak. Nah, untuk teman-teman yang udah mengisi form pre dan post test, ini untuk 10 pemenang yang beruntung akan dipilih dan dikontak secara langsung oleh tim Bukalapak untuk pengiriman hadiah. Jadi ditunggu ya, semoga teman-teman yang beruntung, oke? Nah, tentunya di sini aku juga pengen menyampaikan bahwa yang tadi aku bilang pengundian giveaway 1 unit Xiaomi Redmi 10 ya, untuk belum tahu dan sempat kelewatan, komunitas Bukalapak dan juga Bank Commonwealth di sini sudah mengadakan giveaway yang syarat dan ketentuannya udah diunggah sebelum pelaksanaan webinar Sri Kandi lewat Instagram @pelapak_bukalapak ya. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan informasi giveaway-nya di sesi webinar Sri Kandi selanjutnya, jangan lupa follow Instagram @pelapak_bukalapak ya. Nah, untuk pengundiannya, ini kita akan melakukan spin wheel. Jadi udah ada beberapa nama yang valid mengikuti syarat dan ketentuan dari giveaway ini. Untuk nama yang muncul, ini nanti akan terpilih sebagai pemenang dan berhak mendapatkan 1 unit Xiaomi Redmi 10 gitu ya. Dan langsung aja kita spin wheel. Ini dia, 1, 2, 3 spin. Nama siapa ya yang keluar ya? Oke, sedikit lagi. Nah, Nur Fatimah, selamat. Kamu mendapatkan itu tadi ya, 1 unit Xiaomi Redmi 10. Wah, mantap banget. Selamat. Nanti akan ada pihak Bukalapak yang akan menghubungi secara langsung untuk mekanisme pengiriman hadiahnya. So, selamat ya, dapat pre-event hadiah giveaway webinar Sri Kandi Bukalapak dan Bank Commonwealth. Yeay. Nah, ini nggak kerasa banget kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih yang sudah menonton, seru sekali. Nanti bisa ditonton ulang kalau misalnya pengen belajar-belajar lagi. Sekali lagi untuk yang mendapatkan saldo dana Rp200.000 nanti akan diumumkan dan dihubungi secara langsung oleh pihak Bukalapak ya kalau terpilih menjadi pemenang. Oke? Nah, sekali lagi terima kasih untuk para speakers kita, Mas Ivan, Mas Satrio, terus untuk teman-teman juga hari ini yang keren banget semangat belajarnya, tentu saja untuk apalagi kalau buat cuan ya. Semoga kita ketemu lagi di webinar Sri Kandi Komunitas Bukalapak selanjutnya. Saya Bintang Cahya pamit undur diri dulu. Terima kasih ya untuk semuanya. Sampai ketemu lagi Komunitas Bukalapak. Nambah ilmunya, laris jualannya. Dah. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Sepi pengunjung, kebanyakan jualan di tempat lain, susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasend. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpuling. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan.
Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelabak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Sepi pengunjung, kebanyakan jualan di tempat lain, susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpul Link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelabak jagoan.